pada kasus ini, pasien bernama Tuan Beton berusia 54 tahun mendapatkan resep yang berisi beberapa obat untuk terapi penyakit kardiovaskular, yaitu aspirin, simvastatin, bisoprolol, nitrogliserin, ISDN, clopidogrel, dan captopril. Setelah resep diterima, dilakukan pengecekan ketersediaan obat di instalasi farmasi Rumah Sakit Bakti Kencana. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa sebagian besar obat tersedia. Namun, terdapat beberapa kendala. Clopidogrel 75 mg tidak tersedia karena stok kosong. Selain itu, jumlah aspirin dan captopril yang tersedia tidak mencukupi jumlah diresepkan. Kondisi ini memerlukan tindak lanjut dari apoteker berupa konfirmasi kepada dokter terkait kemungkinan pengganti obat atau penyesuaian jumlah obat yang dapat diberikan kepada pasien. Sebelum obat diserahkan, apoteker juga harus memastikan seluruh tahapan dispensing dilakukan dengan benar, mulai dari screening resep, penyiapan obat, pembuatan etiket, hingga pemberian informasi dan edukasi kepada pasien. Pada slide ini dilakukan screening resep tahap pertama, yaitu kajian administratif, bertujuan untuk memastikan bahwa resep telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sehingga dapat diproses lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, resep Tuan Beton telah membuat identitas pasien berupa nama, umur, dan jenis kelamin. Selain itu, identitas dokter juga telah tercantum dengan lengkap, meliputi nama dokter, nomor SIP, alamat praktek, serta nomor telepon yang dapat dihubungi apabila diperlukan klarifikasi. Tanggal penulisan resep, dengan terpenuhnya seluruh persyaratan administratif tersebut, resep dinyatakan lengkap dan memenuhi ketentuan pelayanan kefarmasian. Oleh karena itu, proses pelayanan resep dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu kajian farmaseutik dan kajian klinis untuk memastikan keamanan, ketetapan, dan rasionalitas terapi yang diberikan kepada pasien. Pada tahap ini dilakukan screening resep secara farmaseutik dan klinis. Screening resep merupakan proses pemeriksaan resep sebelum obat disiapkan dan diserahkan kepada pasien. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa obat yang diresepkan sudah tepat, aman, efektif, serta meminimalkan risiko medication error. Pengkajian pertama yaitu ada kajian farmaseutik. Pada bagian ini diperiksa kesesuaian bentuk sediaan obat. Seluruh obat pada resep diberikan dalam bentuk tablet sehingga sudah sesuai dengan kondisi pasien dan memudahkan penggunaan secara oral. Selain itu, bentuk tablet juga lebih praktis dalam penyimpanan dan juga penggunaannya. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kekuatan sediaan dan dosis obat. Setiap obat dicek apakah dosis yang diresepkan masih berada dalam rentang terapi dan sesuai dengan indikasi penyakit pasien. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa dosis obat seperti aspirin, simvastatin, bisoprolol, ISDN, nitrogliserin, dan captopril masih sesuai sehingga dapat digunakan untuk terapi pasien. Dari aspek stabilitas, seluruh obat dapat disimpan pada suhu ruang sehingga tidak memerlukan penyimpanan khusus seperti pendingin. Hal ini tuh penting untuk memastikan mutu dan efektivitas obat tetap terjaga selama penyimpanan maupun penggunaan oleh pasien. Kemudian dilakukan pengkajian kompatibilitas obat. Karena seluruh obat merupakan sediaan non-racikan atau diberikan secara terpisah, maka resiko inkompatibilitas fisik maupun kimia menjadi lebih kecil dibandingkan obat racikan. Dengan demikian, obat dinilai aman untuk disiapkan dan diberikan kepada pasien. Selanjutnya, dilakukan pengkajian klinis untuk memastikan terapi yang diberikan sesuai dengan kondisi pasien. Dari hasil pengkajian, indikasi penggunaan obat sudah tepat karena seluruh obat digunakan untuk terapi penyakit kardiovaskular seperti hipertensi, penyakit jantung koroner, maupun gangguan pembuluh darah. Dosis, frekuensi, penggunaan, dan aturan pakai juga diperiksa kembali. Hasilnya menunjukkan bahwa aturan penggunaan obat sudah sesuai dengan resep dokter dan masih berada dalam batas terapi yang aman. Lama penggunaan obat juga telah jelas sehingga pasien dapat menggunakan obat secara teratur. Namun, pada resep ini terdapat penggunaan beberapa obat secara bersamaan atau disebut polifarmasi.
Kondisi ini sering ditemukan pada pasien penyakit kardiovaskular karena terapi membutuhkan kombinasi beberapa obat dengan mekanisme kerja berbeda. Meskipun bertujuan meningkatkan efektivitas terapi, polifarmasi juga dapat meningkatkan risiko interaksi obat, efek samping, serta ketidakpatuhan pasien dalam minum obat. Oleh karena itu, pasien perlu diberikan edukasi mengenai cara penggunaan masing-masing obat, waktu penggunaannya, serta pentingnya kepatuhan terapi agar pengobatan berjalan optimal dan aman. Selain itu juga terdapat potensi efek samping yang perlu diinformasikan kepada pasien. Misalnya seperti kaptopril dapat menyebabkan batuk kering, nitrogliserin dapat menimbulkan sakit kepala atau pusing akibat vasodilatasi, dan kombinasi beberapa obat antihipertensi dapat meningkatkan risiko hipotensi atau tekanan darah terlalu rendah. Pada pengkajian juga ditemukan potensi interaksi obat, salah satunya antara lain ada aspirin dan bisoprolol. Interaksi ini dapat mempengaruhi efektivitas terapi sehingga pasien perlu dipantau secara berkala, terutama terkait tekanan darah, denyut jantung, dan kondisi klinis pasien selama penggunaan obat. Dengan dilakukannya screening farmasetik dan klinis ini, diharapkan terapi yang diberikan kepada pasien menjadi lebih rasional, aman, efektif, serta dapat meningkatkan keberhasilan pengobatan. Selamat siang Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Anjudia Ningsih sebagai apoteker yang sedang bertugas pada hari ini. Sebelumnya izin mengkonfirmasi Ibu dengan siapanya? Sebelumnya izin mengkonfirmasi untuk nama pasien sama usia pasiennya. Baik, Bagi Ibu, izin mengkonfirmasi apakah Bapaknya merupakan pasien lama atau pasien baru? Bolehkah saya meminta waktu Ibu beberapa waktu untuk memberikan penjelasan mengenai obat-obat yang akan diterima? Karena tadi Bapaknya pasien baru, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Bagaimana, apakah dokter telah menjelaskan bagaimana cara penggunaan obatnya? Apakah dokter telah menyampaikan hasil atau manfaat yang akan diharapkan setelah Bapaknya mengkonsumsi obat ini? Apakah sebelumnya dokter sudah menjelaskan tentang obat yang diberikan? Sebelumnya, apakah Bapaknya memiliki riwayat alergi terhadap obat-obatan tertentu? Baik, Ibu, di sini dokter meresepkan beberapa resep obat. Yang pertama itu ada aspirin 80 mg, diminumnya sehari 1 kali 1 tablet. Hasilnya untuk pengencer darah, dihabiskan. Cara minumnya itu dikunyah ya Ibu, diminum pada pagi hari 30 menit sesudah makan. Izin menanyakan, biasanya Bapaknya sarapan paginya di jam berapa? Jadi diminumnya bisa di jam 7 pagi ya Ibu. Lalu di sini ada simvastatin 20 mg, diminumnya sehari 1 tablet, khasiatnya untuk menurunkan kolesterol, dihabiskan, diminumnya 30 menit sebelum makan malam, berarti di jam 7 ya Ibu. Jumlahnya 20 tablet, expired date-nya tanggal bulan 11 2027. Lalu di sini ada bisoprolol 2,5 mg, minumnya sehari 1 tablet, khasiatnya menurunkan tekanan darah, dihabiskan, diminumnya pukul 7 pagi, 30 menit sesudah makan. Jumlahnya 20 tablet, expired date-nya bulan Agustus 2026. Lalu ada nitrogliserin 2,5 mg, diminumnya sehari 2 kali 1 tablet untuk mengurangi nyeri dada, dihabiskan, diminumnya 30 menit sesudah makan, yaitu di jam 7. Jumlahnya 40 tablet, expired date-nya bulan Agustus 2027. Lalu di sini ada IFDM 2,5 mg. Ini cara minumnya diletakkan di bawah lidah Ibu untuk mengurangi nyeri dada, tapi diminumnya jika perlu. Bedanya dengan nitrogliserin tadi, nitrogliserin diminumnya setiap hari. Kalau misalnya ini diminum apabila Bapaknya merasakan sakit dada dan serangan mendadak. Untuk jumlahnya 20 tablet, expired date-nya bulan Mei 2027. Lalu
Di sini ada Captopril 12,5 mg, diminumnya sehari 3 kali 1 tablet. Khasiatnya untuk menurunkan tekanan darah, dihabiskan. Diminumnya 30 menit sebelum makan, berarti di jam 7 untuk pagi, siangnya di jam 1, dan malamnya di jam 7 malam. Jumlahnya 50 tablet dan expired date-nya bulan Agustus 2027. Jika bapaknya nantinya lupa minum obat dan waktunya belum terlalu jauh dari jadwal seharusnya, obat harus segera diminum. Namun apabila sudah mendekati jadwal minum berikutnya, cukup minum dosis selanjutnya tanpa menggagalkan dosis. Dan selama menggunakan obat-obatan ini, bapaknya dianjurkan untuk mengurangi makanan yang tinggi garam dan minyak, menghindari rokok dan alkohol, serta tetap menjalankan pola hidup yang sehat. Lalu nantinya mungkin akan muncul beberapa efek samping, tetapi bapaknya tidak perlu khawatir apabila nanti muncul efek samping batuk kering. Bapaknya bisa, apabila tidak mengganggu, bisa minum air hangat atau dioles dengan air hangat. Apabila nantinya mengganggu, bisa minum obat batuk, tetapi harus dengan pengawasan apoteker atau dokter. Obatnya disimpan di tempat yang sejuk dan terlihat dan hindarkan matahari dan jauhi dari jangkauan anak-anak. Apakah Bapak sudah memahami penjelasan yang saya sampaikan? Apakah Ibu sudah memahami penjelasan yang saya sampaikan? Bolehkah Ibu mengulang kembali cara penggunaan obat yang telah diterapkan? Sekali 1 tablet tentunya untuk meningkat darah harus dihabiskan diminum pada pukul 7 pagi 30 menit sesudah makan. Dari 2,5 mg itu diminum 2 kali 1 tablet untuk mengurangi nyeri dada, harus dihabiskan diminum pukul 7 pagi 30 menit sudah makan. Lalu sempat tadi 20 mg untuk satu tablet untuk menurunkan kolesterol dihabiskan diminumnya pada malam hari pukul 7 30 menit sebelum makan. Lalu bisoprolol 2,5 mg 1 kali 1 tablet untuk menurunkan tekanan darah dan harus dihabiskan diminum pada pukul 7 pagi 30 menit sudah makan. Lalu ISBE 2,5 mg itu jika perlu saja, dan penggunaannya itu diletakkan di bawah lidah untuk mengurangi nyeri dada. Lalu Captopril 3 kali 1 tablet untuk menurunkan tekanan darah dan harus dihabiskan untuk pagi pukul 7, siang jam pukul 1 dan malam pukul 7. Oh iya Ibu, di sini. Dimakannya 30 menit sebelum makan. Oh iya Ibu, di sini kan ada obat yang tidak tersedia. Jadi saya buatkan kopi resep untuk obat kopi gramnya. Ibu bisa tembus di apotek lain. Saya semoga kasih. Di sini ada mengenai proses resolusi inventaris obat atau disebut juga kopi resep, yaitu tahap pencocokan antara jumlah obat yang diresepkan dokter dengan jumlah stok obat yang tersedia di apotek. Tahap ini sangat penting dilakukan sebelum obat diserahkan kepada pasien agar tidak terjadi kesalahan jumlah obat dan pelayanan tetap berjalan dengan baik. Pada resep ini terdapat beberapa obat kardiovaskular yang perlu dicek satu persatu ketersediaannya. Untuk aspirin, dokter meresepkan sebanyak 20 tablet, namun setelah dilakukan pengecekan stok ternyata obat yang tersedia hanya 15 tablet. Karena stok tidak mencukupi, maka apotek hanya dapat menyerahkan 15 tablet kepada pasien. Pada salinan resep dituliskan date XV, di mana date berarti sudah diserahkan dan XV menunjukkan jumlah 15 tablet. Selanjutnya, untuk simvastatin, bisoprolol, dan ISDN, jumlah obat yang diresepkan sesuai dengan stok yang tersedia di farmasi. Karena stok mencukupi, seluruh obat dapat langsung diberikan kepada pasien tanpa pengurangan jumlah. Pada salinan resep cukup dituliskan DET yang menunjukkan bahwa obat telah diserahkan seluruhnya sesuai dengan resep dokter.
Kemudian untuk nitrogliserin, dokter meminta 40 tablet dan stok yang tersedia juga 40 tablet. Oleh karena itu, seluruh jumlah obat dapat diserahkan kepada pasien. Berbeda dengan captopril, dokter meresepkan 60 tablet tetapi stok yang tersedia hanya 50 tablet, sehingga pasien hanya menerima 50 tablet terlebih dahulu. Pada salinan resep dituliskan DL di mana huruf L dan angka Romawi menunjukkan jumlah 50 tablet. Untuk clopidogrel, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata stok obat kosong, sehingga obat belum dapat diberikan kepada pasien. Pada salinan resep ini dituliskan needed yang berarti belum diserahkan. Penulisan ini tuh penting agar pasien mengetahui bahwa masih ada obat yang belum diterima dan dapat mengambilnya kembali setelah stok tersedia. Selain berbagai bukti penyerahan obat, salinan resep juga berfungsi sebagai dokumentasi pelayanan kefarmasian. Dengan adanya pencatatan ini, apoteker dapat memantau obat mana yang sudah diberikan penuh, diberikan sebagian, ataupun yang belum diberikan sama sekali. Dokumentasi ini juga membantu mencegah kesalahan dispensing, mempermudah kontrol stok obat, serta memastikan pasien tetap mendapatkan terapi yang sesuai dengan resep dokter. Pada fase 1, terapi pagi dan siang hari. Obat pertama yang diminum adalah aspirin 80 mg. Obat ini berfungsi untuk membantu mencegah penggumpalan darah sehingga dapat mengurangi risiko serangan jantung dan stroke. Cara penggunaannya, diminum 1 tablet 1 kali sehari pada pagi hari pukul 7 sesudah makan dengan air putih. Tablet dikunyah terlebih dahulu sebelum ditelan agar obat bekerja lebih optimal. Hal yang perlu diperhatikan, jangan menghentikan obat tanpa anjuran dokter. Obat ini dapat meningkatkan risiko pendarahan, sehingga segera hubungi tenaga kesehatan jika muncul mimisan terus-menerus, muntah darah, BAB hitam, atau memar berlebihan. Obat berikutnya adalah captopril 12,5 mg. Obat ini digunakan untuk membantu menurunkan tekanan darah dan menjaga kerja jantung agar lebih baik. Cara penggunaannya, diminum 1 tablet 3 kali sehari, pagi hari pukul 7, siang hari pukul 1, dan malam hari pukul 7 malam. Sebaiknya diminum sebelum makan agar penyerapan obat lebih optimal. Hal yang perlu diperhatikan, saat awal penggunaan, obat dapat menyebabkan pusing, terutama saat berdiri tiba-tiba, sehingga disarankan bangun secara perlahan dari posisi duduk atau berbaring. Jika muncul batuk kering terus-menerus, bengkak pada wajah, atau sesak napas, segera konsultasikan ke dokter atau apoteker. Pada fase 2, terapi pemeliharaan. Obat yang diminum pada fase pemeliharaan adalah bisoprolol 2,5 mg. Obat ini termasuk golongan beta blocker yang berfungsi untuk membantu mengkontrol tekanan darah, menstabilkan denyut jantung, dan mengurangi beban kerja jantung. Cara penggunaannya, diminum 1 tablet 1 kali sehari pada pagi hari sekitar pukul 7 sesuai anjuran dokter. Hal yang perlu diperhatikan, obat ini harus diminum secara rutin dan tidak boleh dihentikan secara mendadak tanpa instruksi dokter karena dapat menyebabkan kondisi jantung memburuk. Efek samping yang mungkin dirasakan antara lain pusing, denyut jantung terasa lebih lambat, atau tubuh terasa lemas. Jika keluhan berat muncul, segera konsultasi ke dokter. Obat berikutnya adalah simvastatin 20 mg. Obat ini digunakan untuk membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan mengurangi risiko penyakit jantung. Cara penggunaannya, diminum 1 tablet 1 kali sehari pada malam hari sekitar pukul 7 atau sebelum tidur. Simvastatin diminum malam hari karena membentuk kolesterol di hati terjadi lebih aktif pada malam hari, sehingga obat bekerja lebih optimal. Hal yang perlu diperhatikan, tetap jaga pola makan rendah lemak dan rutin berolahraga agar hasil terapi lebih maksimal. Ini saya akan menjelaskan tentang beberapa obat yang digunakan dalam resep. Yang pertama ada KIE fase 3. Nah, di sini itu anti angina dan rute pemberian khususnya. Nah, obat yang saya akan jelaskan yaitu ada obat dari SDN. Di sini tertera etiketnya, dan kekuatan sediaan yang digunakan itu 2,5 mg. Diminumnya sehari sekali, 1 tablet, dan diletakkan di bawah lidah. Nah,
Di sini itu fungsinya atau khasiatnya mengurangi nyeri dada dan dihabiskan jika perlu. Kemudian jumlah obat yang diberikan adalah 20 tablet. Nah, di sini ISDN itu sebagai obat darurat, maka diletakkannya di tempat yang mudah dijangkau oleh pasien. Dan instruksi khususnya itu diletakkan di bawah lidah atau sublingual dan biarkan larut dan jangan ditelan langsung. Kemudian hanya digunakan saat serangan nyeri dada muncul mendadak untuk onset kerja yang cepat. Kemudian yang kedua ada etiket dari nitrogliserin. Di sini kekuatan sediaan yang digunakan adalah 2,5 mg dan diminumnya itu rutin 2 kali sehari pada jam 7 pagi dan jam 7 malam. Kemudian diminumnya 2 kali sehari 1 tablet, dan di sini khasiatnya itu mengurangi nyeri dada atau melancarkan aliran darah jantung. Kemudian obat ini itu harus dihabiskan. Kemudian konseling yang digunakan adalah dari nitrogliserin digunakan sebagai vasodilator profilaksis untuk melancarkan aliran darah jantung secara konsisten guna mencegah dan menurunkan frekuensi serangan angina. Kemudian ada matriks golongan dan mekanisme kerja obat. Obat yang pertama ada aspirin 80 mg. Dia itu golongan sebagai golongan obat bebas terbatas. Kemudian kelas farmakologinya itu sebagai antiplatelet atau NSAID. Dan fungsi terapeutiknya itu mencegah atau menghambat penggumpalan trombosit, mencegah pembekuan darah. Kemudian yang kedua ada clopidogrel. Nah, di sini itu kekuatan sediaannya 75 mg dan dia sebagai golongan obat keras. Kelas farmakologinya itu antiplatelet. Kemudian fungsi terapeutiknya mencegah pembekuan darah atau serangan jantung. Kemudian yang ketiga ada simvastatin. Dia kekuatan sediaannya 20 mg sebagai golongan obat keras dan kelas farmakologinya itu antihiperlipidemia dan fungsi terapeutiknya itu menurunkan kadar kolesterol LDL. Kemudian yang keempat ada bisoprolol. Bisoprolol ini digunakannya 2,5 mg dan dia golongannya obat keras. Dan kelas farmakologinya adalah beta blocker dan fungsi terapeutiknya itu menurunkan tekanan darah dan denyut jantung. Kemudian yang kelima ada nitrogliserin. Dia kekuatan sediaan yang digunakan adalah 2,5 mg. Golongannya obat keras dan kelas farmakologinya itu nitrat atau anti angina. Di sana dia fungsi terapeutiknya melebarkan pembuluh darah atau mengurangi nyeri dada. Terus yang keenam ada ISDN. Kekuatan sediaan yang digunakan adalah 2,5 mg. Dia sebagai golongan obat keras. Terus kelas farmakologinya itu nitrat atau vasodilator. Fungsi terapeutiknya mencegah dan mengurangi serangan jantung. Kemudian yang terakhir ada captropil. Dia kekuatan sediaannya 12,5 mg. Golongannya obat keras. Dia itu sebagai ACE inhibitor. Kemudian fungsi terapeutiknya menurunkan tekanan darah dan meringankan kerja jantung.